Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangatnya kurang ini ya. Setelah matematika, mata pelajaran matematika, mumet mungkin ya. Semangatnya jadi kurang untuk menjawab salam. Saya punya pantun, satu pantun. Kalau pantun seperti biasa bilangnya? Cakep. Biar kalian semua makin? Cakep. Saya juga semakin? Cakep. Oke. Jalan-jalan ke negara Yunani. Cakep. Jangan lupa untuk mengajak Kak-nya. Cakep. Kalau kalian menjawab salam dengan semangat hari ini, saya doakan sehat dan bahagia selamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan kelihatan lebih bersemangat ya. Oke, seperti biasa hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya saya ajak kalian dulu untuk berdoa supaya pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita pelajari bisa masuk ke dalam diri kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, yang tidak masuk siapa hari ini? Ada dua ya, Afra Maria dan Nirmala. Dua-duanya sakit. Ada suratnya ya. Afra Maria, ini suratnya. Oh, surat dokter. Ya, Afra sakit di rumah sakit sepertinya ya. Dari RSUD Mardiwaloyo. Nanti diharapkan anak-anak menjenguknya ya, karena sudah 3 hari kalau tidak salah, mulai hari Senin. Maka anak-anak ya kalau 3 hari tidak masuk kan berarti ada sesuatu yang urgent ya, berarti harus dijenguk. Beberapa anak perwakilan kelas nanti tolong menjenguk Afra. Dan juga Nirmala. Kalau Nirmala baru hari ini? Oh, 3 hari juga. Di rumah sakit juga? Di rumah ya, nanti juga bisa menjenguknya. Baik. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran hari ini kita akan melihat satu tayangan video ya, satu tayangan video tentang sebuah teknik yang biasa digunakan oleh para psikolog ya, para orang-orang yang senangnya berdiam diri, nah itu ya, namanya teknik mindfulness ya. Kita tampilkan videonya, nanti kalian mengikuti saja instruksi yang ada di video yang diputar di depan. Terlihat anak-anak yang dari belakang? Baik, kita mulai dengan satu teknik ini, teknik stop atau mindfulness. Silahkan dilihat, disaksikan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Oke, kita sudah melakukan teknik mindfulness atau stop ya. Teknik stop ini digunakan jika kita merasa dalam tekanan ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik ini tadi? Lebih tenang pikirannya, rileks ya, lebih rileks. Pikirannya juga akan semakin jernih. Nah, ini biasa digunakan oleh praktisi-praktisi yoga ya anak-anak ya, untuk bermeditasi, tapi dengan jangka waktu yang lama. Namun kalau sedang dalam kegiatan, ya teknik ini cocok untuk menghentikan aktivitas sebentar. Sama seperti kalau kita sedang marah, nesu gitu ya. Kita pasti pernah suatu ketika tarik napas dalam. Gitu, rasanya gimana? Lebih rileks kan? Nggak jadi marah kan? Lega kan? Nah, sama. Teknik ini, pernafasan itu juga digunakan untuk mengatur diri kita, mengatur pola tubuh kita untuk menjadi lebih fokus. Oke, sekarang sudah fokus nih ya. Oke, sebelumnya kita biar lebih semangat lagi, kita lakukan
beberapa kegiatan dulu ya, beberapa gerakan dulu yang biasanya kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Trigatra Bangun Bangsa yang dicanangkan oleh Balai Bahasa di Indonesia. Nah, masih ingat ya anak-anak ya? Masih. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Tepuk tangan dulu. Oke, kemarin ya kita sudah mempelajari, kita masuk ke pembelajaran ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan cerita pendek atau bisa disingkat cerpen. Cernya cerita, pennya pendek ya. Nah, cerpen ini ya kemarin waktu kita mempelajari tentang cerpen ada beberapa hal ya. Sudah saya kirimkan juga materi-materi terkait dengan cerpen di beberapa alamat web, termasuk juga video cerpen yang ada di YouTube. Nah, sebelumnya hari ini saya akan memperlihatkan kepada kalian satu buah video lagi ya, video lagi ya. Karena menyenangkan kalau melihat video itu daripada pembelajaran yang konvensional ya. Video tentang sebuah cerita pendek ya, namun ini sebenarnya ada lagunya, tapi lagunya itu dibuat sebuah cerita pendek atau short film karya Yura Yunita. Silahkan disimak, dilihat dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan film ini. Kelihatan ya belakang ya? Melayang pikir bumi pasti dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Oke, sudah dilihat. Yang mau menangis, tidak apa-apa menangis ya. Saya pertama kali melihat ini juga menangis dulu saat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Meskipun orang tuanya masih ada, tapi ketika melihat hal yang mengharukan seperti ini, perasaan kita akan terbawa. Nggak apa-apa menangis. Setelah ini kita ceria lagi ya. Bahasa Indonesia. Wah, ini kurang semangat ini. Kurang semangat karena terharu ini ya. Oke, sekali lagi. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Tepuk tangan dulu. Baik, setelah ini terkait dengan video tersebut, kalian akan mengerjakan sebuah menti ya. Kita akan menuju ke menti.com. Silahkan menuju ke link. Sebentar. Menti.com ya, menti.com menggunakan nah ini menti.com ya. Join ini ada di atas ya. Join menti.com lalu gunakan kode 77878065. Silahkan. Nanti ketika ada permintaan untuk memasukkan nama panggilan saja ya. Nama panggilan saja.
ketik menti.com, lalu gunakan kode 77878065. Kita akan menjawab 5 pertanyaan terkait dengan video tenang dari Yura Yunita yang telah kita saksikan. Sudah ya? Kita mulai ya, kita mulai. Silahkan dilihat di layar HP-nya masing-masing. Di depan dihiraukan dulu. Ini pas 35 orang, berarti semuanya masuk. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, semuanya sudah mengisi. Agus, wah, ada yang menjawab Yura ternyata ya. Oke, ada yang menjawab Yura. Nah, sebenarnya gini ya anak-anak, video tadi merupakan sebuah cerita kan? Videonya adalah sebuah cerita atau cerita pendek juga. Nah, saya akan menyampaikan materi ya, saya akan menyampaikan materi terkait dengan cerpen. Selanjutnya setelah alur ada yang ketiga adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah manusia dengan segala kompleksitas dan keragamannya. Jadi ketika si tadi Ringo Agus tadi berlaku sebagai seorang ayah, ya dia akan seperti seorang ayah. Ketika berlaku sebagai seorang penjahat, ya sifatnya juga harus sebagai kayak penjahat, seperti seorang penjahat. Ketika berlaku sebagai seorang pencuri, ya dia harus seling celilak-celiluk gitu ya, pencuri ya. Tokohnya ada pelaku utama dalam cerita. Pelaku dalam cerita bisa berupa tokoh utama, tokoh pendukung, atau tokoh antagonis. Kalau tadi tokoh utama ya, Agus ya. Tokoh pendukungnya siapa? Ada istrinya yang menenangkannya, terus ayahnya yang diingat tadi, terus anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang mungkin belum jelas terkait dengan 7 unsur intrinsik ini. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, hari ini ya kita masuk ke kegiatan kita pada hari ini. Kita akan membagi kelas ini ya dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Silahkan, tidak ada suara, dalam waktu 1 menit langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Kursinya boleh digeser-geser di dalam kelompok. Nah, saya memiliki dua masing-masing kelompok. Satu kertas berisi cerita pendek ya. Satu kertas ini berisi cerita pendek yang akan saya bagikan kepada kalian. Satu kertas berisi lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan dalam jangka waktu nanti yang tidak terlalu panjang. Kalian boleh membagi tugas karena nanti ada juga pekerjaan untuk membuat poster atau infografis. Semuanya jelas di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, bisa angkat tangan. Setelah membaca cerpennya, di lembar kerja ini ada tugas untuk menjawab pertanyaan. Cukup jawab di lembar kerja ini, gitu ya. Ada bagian yang kosong di bawahnya, nanti silakan ditulis di bawahnya. Saya akan keliling ya untuk kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Alurnya gimana? Silahkan koordinasi dulu ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Paman Ali buta. Ceritanya gimana?
Kayak ada orang yang kesal gitu loh Pak, karena dia harus ngurusin Paman Ali yang buta ini. Terus Paman Ali ini tuh kayak sombong gitu loh Pak, karena punya ilmu agama yang lebih tinggi daripada Dari yang lainnya. orang lainnya. Meskipun dia buta ya. Iya. Oke, silahkan lanjut. Nih, yang sudah dikumpulkan ada 3 kelompok. Nanti berikan saran terkait dengan ini ya, terkait dengan poster dari kelompok 2 yang telah dibuat teman-teman yang lainnya. Silahkan kelompok 2. Sampaikan aja beberapa hal yang mungkin penting yang ada di dalam cerpen. Silahkan. Oh, Nabila, silahkan. Satu orang nanti operator ini ya, atas bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Mbak Dina. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Sofia Putri, absen 22. Saya Malika, absen 10. Saya Kamalia Sama, saya Aulia Zara, absen 6. Dan jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas cerpen yaitu Partai Alwi Buta. Pak Alwi tapi juga mau dibacakan. Pertanyaan yang pertama, apakah di masa yang mereka yang saya dan kawan saya baca, tema yang dia itu religi dan dia yang kedua, kita baca tokoh utama itu adalah ini berdasarkan tokoh utama dalam cerpen ini adalah saya yang mempunyai karakteristik tersebut, kemudian Pak Ali yang mempunyai karakteristik tersebut. Nanti tanya penyelesaiannya. Tanya penyelesaiannya apa di cerpen ini gitu. Tanya penyelesaian. Kemudian waktu pada zaman ini, yaitu saya tadi dan juga malam tadi, kita suasana yang ada di dalam cerpen ini itu perasaan kesal pada orang lain. Jadi dalam cerita ini tokoh saya itu kesal pada Pak Ali. Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, faedah kebahasaan dari yang digunakan dalam cerpen ini yaitu bola seperti Paman Ali yang mungkin dan juga dan. Selanjutnya, pesan moral dari cerita ini yaitu kita harus menghargai setiap orang dengan kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, serta kita harus sabar dalam menghadapi situasi yang tidak kita sukai. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Silahkan boleh perkenalan. Perkenalkan, saya Laila Musyifa, absen 20. Dan saya mau tanya, bagaimana sih penyelesaian konflik yang ada di cerpen menurut kelompok kami? Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kami izin berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Syifa. Jadi menurut kelompok kami, karena konflik dalam cerita tersebut itu didominasi dengan prasangka. Jadi dari kelompok kami sebagai pengarah, tokoh dalam cerita ini itu memperbaiki hubungan komunikasinya. Jadi antara tokoh ini berkomunikasi, kita kesal karena apa, kemudian sikap apa yang sebaiknya dilakukan. Juga kita harus menghindari sikap-sikap yang dapat memicu konflik seperti egois, kemudian prasangka buruk, kesal, dan lainnya. Kemudian ada tambahan. Di tokoh-tokoh ini harus sadar diri bagaimana sikap mereka, jadi harus ya. Makasih Bu, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silahkan bisa kembali.
Oke, kita bahas dulu posternya. Kalau dilihat posternya ya, di sini ada gambar kakek ya, tapi matanya masih terlihat ya. Kakek buta di atas, matanya masih terlihat. Mungkin nanti perlu editing sedikit ya. Mungkin matanya diputihkan atau bagaimana supaya lebih cocok dengan temanya atau judul dari cerpennya, Kakek Ali Buta. Sudah cukup bagus penataannya, nanti perbaikannya bisa dilanjutkan lagi. Baik, selanjutnya kelompok berapa ini ya? Kelompok 4 ini ya. Hari ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, ya ini semuanya sudah mempelajari terkait dengan unsur intrinsik dan mencari unsur intrinsik. Kita sudah membuat poster secara berkelompok ya, meskipun masih ada perbaikan, nanti perbaikannya. Sudah semuanya? Diambil terus dibaca. Boleh, silakan. Random boleh. Yang panjang ini ya, ini. Tiga. Dua lagi. Jatuh. Asik banget, ada lognya. Alhamdulillah seru banget sudah memahami isu intrinsik juga. Lebih seru lagi kalau apa video juga. Oke. Selain panggil lihat video lagi ya Pak. Siap. Baik, oke, tepuk tangan untuk Hani yang sudah membacakan. Boleh tambah lagi Hani. Selanjutnya yang dari sini ya, agak keras pada. Pembelajarannya super fun. Pembawaan materi sangat beragam. Sangat tidak bosan, kuis kecil yang sangat menantang. Oke, kuis kecil yang sangat menantang. Oke, ada kuis kecil, sedikit kuis ya. So happy. So happy, sangat seru. Tulisannya survei itu, survei. So happy, sangat seru. Semangat Pak Dana. Semangat. Oke. Lagi ada. Pembelajaran hari ini sangat seru karena saya dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Dan saya berikan saran dan masukan terkait posternya yang akan diperbaiki. Nah, minggu depan kita akan masih membahas tentang cerpen, namun kita lanjutkan. Kalau ini tadi intrinsik, berarti ada yang ekstrinsik. Nah, kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Baik, kita sampai di penghujung pembelajaran. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Terima kasih, ada satu pantun sebagai penutup. Jalan-jalan ke negara Yunani. Yunani lagi ya. Jangan lupa untuk mengajak Pak Taat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bahagia dan bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke, tepuk tangan sekali lagi.